Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Masuk halaman 168 tentang an-naibu anil masdar. Pengganti masdar. Pengganti masdar atau pengganti maf'ul mutlak? Pengganti masdar atau pengganti maf'ul mutlak? Pengganti masdar, bukan pengganti maf'ul mutlak. Karena an-naib anil masdar itu sendiri dia adalah maf'ul mutlak, ya, sehingga bukan dengan istilah an-naib anil maf'ulil mutlak, bukan. Diterangkan di sini yanubu anil masdari ma yadullu alaihi. Yang menggantikan masdar adalah lafadz yang menunjukkan terhadap makna masdar. Wa yu'rabu maf'ulan mutlaqa naiban anil masdari. Dan dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlak naib anil masdar. Jadi an-naib anil masdar itu sendiri dia adalah maf'ul mutlak di dalam i'rabnya. Atau ketika kita ditanya kenapa lafadz ini mansub misalnya, maka jawabannya boleh, oh ini maf'ul mutlak. Atau ini adalah an-naib anil masdar sehingga dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Wa anwa'uhu hiya, macam-macam dari an-naib anil masdar. Awalan ba'dul alfazi mudhafatan ilal masdari, yaitu beberapa lafaz yang diidhofahkan kepada masdar. Ya, jadi lafaz-lafaz berikut ini dia sebagai an-naib anil masdar dengan syarat mudhaf ilaihnya berupa masdar. Ma ada kam, fama ba'daha tamyiz, selain kam, ya, karena kalau kam setelahnya itu sebagai tamyiznya, bukan sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, nahu contoh ada kullun, ba'dun, ayyun, kam. Kullun setelahnya harus diidhofahkan kepada masdar, ba'dun diidhofahkan kepada masdar, ayyun juga, sedangkan kam setelahnya berupa tamyiznya. Taqulu, contohnya engkau mengatakan hafidtul Qur'ana kullal hifzi. Ya, saya telah hafal Al-Qur'an ini dengan kullal hifzi, dengan hafalan yang seluruhnya, ya, maksudnya hafalan yang bagus. Bukan hafidtuhu ba'dal hifzi, saya hafal tapi setengah hafal, ya. Ya, jadi ini setelah kulla adalah masdarnya, setelah ba'dha juga masdarnya. Namanya an-naibu anil masdar. Ayya hifdhin hafidhal Qur'ana, jenis hafalan yang bagaimana engkau hafal terhadap Al-Qur'an? Jawabannya bisa yang pertama, ya, hafidhul Qur'ana kullal hifzi atau hafidtuhu ba'dal hifzi. Ya, ini pakai ayya. Kalau antum ditanya kenapa kok ayyanya mansub, maka jawabannya karena dia maf'ul mutlak, dia naib anil masdar yang merupakan maf'ul mutlak. Buktinya apa? Buktinya diidhofahkan kepada masdar dari fi'ilnya. Ya. Beda dengan kam, kalau kam itu setelahnya sebagai tamyiznya. Kam qira'atan qara'tad darsa, berapa kalikah engkau membaca pelajaran ini? Nah, di sini kam qira'atan. Kalau antum disuruh mengi'rab kam, gimana i'rabnya? Kam, ini dulu ismu istifhamin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin, terus apa? An-naibu anil masdar, ya.
karena tamyiznya berupa masdar dari fi'ilnya. Itu yang pertama, yaitu beberapa lafadz, maksudnya lafadz kullun, ba'dun, ayun, dan kam. Yang kedua, sanian sifatuhu. An-naib anil masdar yang kedua adalah sifat bagi masdar. Ya. Nahwu contoh sa'adtuka ahsanal musa'adati. Saya membantumu dengan bantuan yang terbaik. Coba antum jawab. Ahsana ini hakikatnya sifat bagi apa? Ya, al-musa'adah. Karena susunan ini namanya apa? Yo, siapa ingat namanya? Yo. Idhofatul sifati ilal mausuf. Ya, sehingga ahsan di sini hakikatnya dia itu sifat, diidhofahkan kepada mausufnya. Mausufnya berupa masdar dari fi'ilnya. Al-musa'ada ini masdar dari sa'ada. Ya, sa'ada yusa'idu musa'adatan, itu kan. Ya, sehingga namanya ahsanal musa'adati ini merupakan sifat bagi masdar. Ya. Sehingga kalau di i'rab ahsana adalah an-naibu anil masdari maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi atau fi akhirihi. Kemudian contoh kedua, ya, kalau ini lebih jelas ini ya. Wa nahwu fahimtud darsa jayyidan. Jayyidan ini kenapa dinasab? An-naib anil masdar. Buktinya apa? Ya, karena buktinya dia itu hakikatnya sifat dari masdar yang mahdzuf, ya. Takdirnya wa takdiru fahman jayyidan. Fahmannya dihilangkan, kemudian yang muncul cuma jayyidannya. Ya, sehingga jayyidan ini namanya an-naib anil masdar. Seandainya kalimatnya fahimtud darsa fahman jayyidan, jayyidan sebagai naat bagi fahman. Tapi kalau fahimtud darsa jayyidan, jayyidan sebagai an-naib anil masdar. Ya, itu perbedaannya jelas ya. Yustaratu an yakunal mahdhufu masdaran. Syaratnya yang dihilangkan itu harus berupa masdar dari fi'ilnya. Yang ketiga, salisan. Adaduhu. An-naib anil masdar, termasuk di sana adalah adatnya, bilangan bagi masdar. Ya, nahwu contoh, zurtuka salasa ziyaratin. Ya, di sini ada lafaz salasa. Kenapa dibaca nasab? Karena an-naib anil masdar. Buktinya apa? Buktinya, ya, buktinya adat yang ada diidhofahkan kepada masdar dari fiilnya. Zurtuka salasa ziyaratin. Itu. Misalnya mudhof ilaihnya kok bukan masdarnya, berarti adatnya itu bukan naib anil masdar. Zurtuka salasa, misalnya salasata ayyamin gitu ya. Salasata sebagai apa? Ya, sebagai maf'ul fi atau an-naib anil dzarfi. Ya, misalnya zurtuka salasata ayyamin, berarti an-naib anil dzarf, ya, pengganti dzaraf. Jadi dikatakan an-naib anil masdar, syaratnya setelah adat adalah masdar. Ya. Sehingga maksudnya gini, bukan setiap salas pasti naib anil masdar, tergantung konteks kalimatnya. Untuk naib anil masdar syaratnya setelahnya harus berubah masdar. Taba'tul kitaba 20 taba'atan.
Saya mencetak kitab ini 20 kali, ya 20 kali cetakan. Ya. Di sini ada isrina dibaca dengan nasab. Alasannya apa? An-naib anil masdar. Buktinya apa? Ya, buktinya tamyiznya dia adalah masdar, ya. Yang keempat, ismul isyarah, ya isim isyarah. Nah, ini isim isyarah juga bisa menjadi naib anil masdar. Isim isyarah bisa menjadi naib anil masdar. Tidak setiap isim isyarah pasti naib anil masdar. Ya, nahu contoh. Aqulta hadzal qaula, apakah kamu mengatakan perkataan ini? Ya. Kalau antum ditanya al-qaula kenapa nasab? Oh, al-qaulanya al-qaulanya badal gitu kan. Tapi hadzanya kenapa dihukumi posisi nasab? Ya, karena dia naib anil masdar dengan apa? Dengan alasan apa? Karena badalnya berupa masdar. Ya. Badal dari isim isyarah tersebut berupa masdar sehingga isim isyarahnya dia sebagai naib anil masdar. Sa'adtuhu. Ya. Sa'adtuhu perlu diidhamkan enggak ini bacanya? Enggak usah lah ya. Sa'adtuhu, meskipun kalau di ayat ada dal sukun ketemu ta, idham apa? Idham mutaja nisain. Di sini nggak perlu lah ya. Sa'adtuhu gitu aja. Atau sa'adtuhu. Ya, yang jelas antum udah paham ya. Sa'adtuhu tilkal musa'adata li'annahu maridun. Artinya apa? Saya membantunya, ya, saya membantunya terus tilkal musa'adata, ya, saya membantunya dengan sebaik-baik bantuan li'annahu maridun, karena dia itu sakit, ya. Saya membantunya dengan bantuan tersebut boleh karena dia itu sakit. Tilka, ya, sebelum tilka al-musa'adatanya kenapa nasab? Badal. Tilkanya kenapa nasab? Naib anil masdar. Alasannya, ya, badalnya berupa masdar. Itu syaratnya ya. Ya. Li'annahu maridun. Ini sebuah alasan kenapa membantunya. Sehingga disebutkan di situ ya, yustaratu fil anwa'il arba'atil ula an yakuna ma ba'daha masdaran. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini ya, poin 1, poin 2, 3 dan 4 tadi disyaratkan bahwasanya setelahnya harus berupa masdar. Ya. Kemudian yang nomor 5 masih an-naibu anil masdar, yaitu ismul masdar. Apa? Isim masdar. Kayaknya sudah sering ya sampaikan ya, isim masdar. Sehingga penyebutan masdar dan isim masdar itu dua hal yang berbeda. Ya, cuma kadang masdar kadang disebut oleh seseorang, oh ini isim masdar. Urutan ketiga di dalam tasrif istilahi namanya masdar atau isim masdar? Namanya masdar ya. Jalasa yajlisu julusan, ini namanya masdar. Karena isim masdar itu ada pengertiannya tersendiri. Ya. Jadi tidak setiap masdar adalah isim masdar. Kita lihat ismul masdar yang dimaksud dengan isim masdar. Ismul masdari yadullu ala ma yadullu alaihil masdar. Isim masdar secara makna sama dengan masdar, yaitu isim yang menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh masdar. Hadasa hadasun mujarradun minaz zaman. Masdar kan seperti itu.
Isim masdar juga sama, sebuah kejadian tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Sehingga masdar itu maknanya sering diterjemahkan seperti fi'il itu. Ya, sering ya masdar terjemahnya seperti fi'il karena dia memang hadasun, sebuah kejadian. Sebagaimana fi'il juga hadasun. Ya, bedanya yang namanya fi'il hadasun, kejadian, yaktarinu bis zaman yang disertai dengan waktu. Kalau masdar namanya saja jenisnya isim berarti tidak ada keterkaitannya dengan waktu. Bedanya isim masdar dengan masdar, lakin hurufuhu aqallu minal masdar. Isim masdar itu huruf penyusunnya lebih sedikit dibandingkan masdar. Kalau masdar kiasi, ya masdar itu adalah kiasi. Sebagaimana yang ada di tasrifan. Ya kalau isim masdar kurang dari masdarnya. Sehingga wala fi'lun sulasiyun lahu, tidak memiliki fi'il sulasinya. Wa min asma'il masadir, contoh di antara isim masdar, contohnya wudu'un. Wudu'un. Fi'ilnya apa? Fi'il bagi wudu'. Ayo. Tawaddo'a. Tawaddo'a. Berapa huruf? 5 huruf. Ternyata munculnya yaitu tawaddo'a nanti yang dipakai lafadz wudu. Wudu ini bukan masdar dari tawaddo'a tapi isim masdar. Buktinya kalau tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddu'an itu. Saya mau tawaddo'an ada, atau saya mau berwudu, atau saya mau tawaddo'. Kan yang dipakai wudu ya. Uridu al-wudu'a. Bukan uridu at-tawaddo'a gitu kan. Uridu al-wudu'a, saya ingin berwudu. Kalau pakai fi'il atawaddo'u. Kalau pakai masdar munculnya isim masdar. Sehingga wudu ini enggak ada sulasinya. Sulasinya apa? Enggak ada. Uslun. Sulasinya apa? Kalau ghusala artinya mencuci. Kalau babul ghusli artinya bab mandi. Sehingga ghuslun yang di sini yang maknanya mandi ya. Fiilnya berarti dari ihtasala 5 munculnya huslun, itu berarti aqal itu kan, lebih sedikit dari fiilnya atau dari masdar aslinya. Demikian juga hadisun, salatun, adzanun, salat. Fiilnya apa? Sholat. Harusnya masdarnya tasliyah, shalla yusolli tasliyatan gitu kan. Nah, maka sholatun ini jumlah hurufnya lebih sedikit dibandingkan tasliyah, maka sholatun adalah isim masdar. Adzan. Fiilnya apa? Adzana yu'adzinu ta'dzinan itu. Harusnya ta'dzinan ini masdar bagi adzana. Kalau adzan adalah isim masdar. Sehingga yang kelima, an-naib anil masdar namanya ismul masdar. Kalau masdar enggak masuk di sini, enggak masuk pembahasan ini, ya masuknya ya pembahasan yang maf'ul mutlak biasa. Tapi ketika an-naib anil masdar berupa isim masdar, sehingga dia dimasukkan ke pengganti masdar. Nahu contoh, kalamtuhu kalaman. Saya mengucapkannya atau berbicara kepadanya dengan sebenar-benarnya. Kalaman namanya isim masdar karena masdar dari kalama adalah taklima. Kalau kalimatnya kalamtuhu taklima, ini enggak masuk di pembahasan an-naib anil masdar karena dia memang betul-betul masdar. Tapi ketika dimunculkan kalaman, maka namanya ismul masdar. Dan kalaman sendiri tidak ada fi'il sulasinya. Apa sulasinya? Enggak ada ya. Dia adalah isim masdar bagi kalama.
Contoh yang lain, salamtu alaihi salaman. Salamtu alaihi salaman. Maka salaman namanya ismul masdar. Beda kalau kalimatnya salamtu alaihi tasliman namanya masdar. Ya. Itulah gambaran isim masdar. Isim masdar masuknya kepada an-naib anil masdar. Yang keenam, sadisan. Ad-dhamirul aidu ilal masdar. Dhamir yang mana dhamir itu aidnya, kembalinya adalah kepada masdar. Ya, jadi dhamir marji'nya itu aidnya adalah masdar. Maka dhamirnya, kita bicara dhamirnya, dia itu namanya an-naib anil masdar. Coba antum perhatikan. Ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Saya bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya, dengan kesungguhan yang tidak pernah dilakukan oleh selainku. Kalau antum ditanya ijtahadtu ijtihadan, ijtihadan sebagai maf'ul mutlak atau masdar. Ini lafaz ijtihadannya. Kemudian lafaz lam yajtahidhu, dhamir al-ha'u di situ kembalinya ke apa? Ya, ijtihadan, seakan-akan kalimatnya lam yajtahid ijtihadan. Nah, ijtihadannya diganti pakai dhamir itu ya. Maka dhamirnya namanya an-naib anil masdar. Karena dia dhamirnya kembalinya ke masdar. Sehingga ada dhamir yang sebagai maf'ul mutlak dengan syarat aidnya harus masdar. Ya, aidnya harus masdar. Ya. Ya, nanti di latihan di situ disebutkan ada ya contohnya yang itu. Fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, yaitu yang pada lafaz u'adzibuhu, dhamir al-ha'u itu kembalinya kepada azaban. Itu contohnya. Ya, sehingga diterangkan fadhamiru fi yajtahidhu ya'udu ilal masdari al-ijtihad. Ya, dhamir pada yajtahidhu itu kembalinya kepada masdar, yaitu ijtihad yang disebutkan sebelumnya. Yang nomor 7, muradifuhu, muradif bagi masdarnya. Tahu arti muradif apa? Bahasa Indonesianya apa? Sinonim ya. Lafadznya beda, maknanya sama. Itu muradif ya. Nahu jalastu qu'udan, jalasa dan qa'ada maknanya sama. Maka qu'udan masuknya an-naib anil masdar karena dia muradifnya. Ya. Ya, kalau di jurumiyah dengan istilah apa? Masdar ada dua, lafzi dan maknawi. Ini adalah masdar maknawi ya, dengan istilah masdar maknawi. Ya, sehingga jalastu qu'udan ya sama dengan jalastu julusan. Bedanya kalau jalastu julusan ini enggak masuk di pembahasan ini karena dia betul-betul masdar dari fiilnya. Sehingga ketika jalastu qu'udan dia masuk kepada pembahasan an-naib anil masdar dari sisi muradifuhu, muradifnya. Istu hayatan ya. Asya dengan hayatan itu maknanya sama. Ya. Istu hayatan, maka hayatan an-naib anil masdar karena muradif bagi fiil asa tersebut. Farihtu jadzalan juga seperti itu. Jadzalan maknanya sama dengan fariha, maka ini namanya muradifuhu. Qumtu wuqufan, ya wuqufan sama dengan qoma. Fal wuqufu muradifun fil makna lil qiyam, karena al wuquf itu memiliki muradif kesamaan makna dengan lafadz al-qiyam. Yang ke-8, al-masdarul ladzi yulaqihi fil istiqaq. Kalau ini beda dengan tadi ya isim masdar. Kalau isim masdar itu aqal minal masdar. Kalau ini
yaitu masdar yang memiliki mustaq yang sama, ya, masdar yang memiliki mustaq yang sama dengan fiilnya. Misal tabassama, tabassamtu dengan lafadz ibtisaman, maknanya sama. Tabassama dengan ibtasama. Ibtasama ya maknanya tersenyum, tabassama juga tersenyum. Sehingga kalau tabassamtu ibtisaman, maka di sini dia termasuk an-naib anil masdar karena ibtisaman memiliki akar kata yang sama dengan tabassama, ya. Beda kalau tabassamtu tabassuman, berarti apa? Masdar itu. Tabassamtu tabassuman. Tapi tabassamtu ibtisaman, ya. Tabassamtu ibtisaman ini namanya al-masdarul ladzi yulaqihi fil istiqaq. Ya, masdar yang bertemu dalam hal istiqaqnya, dalam hal akar katanya. Ya. Ishtaraitu as-sayyarata syira'an. Dengan ishtaraitu sayyarata, kemudian apa? Istira'an. Syira'an dengan istira'an ini memiliki mustaq yang sama. Sehingga fabtisaman wa syira'an masdarani yaltaqiyani fil istiqaqi ma'a masdaroi tabassama tabassuman atau tabassama tabassum washtara istira. Ya. Jadi ibtisaman dan syira itu dua masdar yang bertemu dalam hal istiqaqnya pada dua masdar yang tabassama menjadi tabassum, ishtara menjadi istira. Seandainya tabassamtu tabassuman berarti masdarnya, kemudian ishtara itu sayyarata istiraan berarti masdarnya, tapi diganti dengan tabassuman dengan ibtisam, istira dengan syira, ya. Wa minhu qaulu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau tabattal sendiri masdarnya tabattul, ya. Ternyata yang dimunculkan tabtila. Tabtila hakikatnya dia masdar dari apa? Battala yubattilu tabtil, ya. Fatabtilan laisa masdaron li tabattala. Tabtilan itu sebenarnya bukan masdar bagi tabattala, walakinnahu yulaki masdara tabattul fil istiqaq. Akan tapi dia itu bertemu dengan masdar tabattul dalam mustaqnya. Ini juga yang semacam ini termasuk naib anil masdar. Dan yang terakhir wa alatuhu, alat bagi masdarnya, ya. Alat bagi masdarnya juga naib anil masdar. Darabtuka sautan, ya, saya memukulmu dengan cemeti. Nah, cemeti sautan ini adalah alat untuk apa? Untuk fiilnya, alat bagi fiil doroba. Romaitul aduwa sahman, saya melempar musuh, sahman menggunakan panah, ya.